Komik lamaku SpongeBob SquarePants, haha, pelarian yang hebat. Oke, hahaha. Nostalgia dengan komik SpongeBob zaman saya SD dulu yang berjudul Pelarian yang Hebat. Oke, saya tidak sabar untuk membacanya, so langsung aja check it out. SpongeBob bangun 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 bangun. Betapa jam alarmnya banyak sekali ya men ya, sampai melingkar. Oke, pada akhirnya SpongeBob pun sampai di Krusty Krab dan beberapa pelanggan dengan banyaknya sudah menunggu Krusty Krab buka. Ya, by the way, ini adalah hari ulang tahun Krusty Krab ya, teman-teman. Hahaha, jangan salah. Dan tiba-tiba Tuan Krab merencanakan sesuatu untuk memasuki Krusty Krab dari bawah tanah. Ya, untuk apa ya? Dan tujuannya ini apa ya? Tuan Krab begini ya, punya pemikiran begini. Scene berbalik kepada Plankton yang sedang merencanakan untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty di hari ulang tahun Krusty Krab. Di sini juga diperlihatkan kalau Plankton sedang mengingat-ingat hal kelamnya atau masa lalunya yang kelam, dilontarkan beberapa kali oleh Tuan Krab karena gagal mencuri resep rahasia Krabby Patty di Krusty Krab. Plankton yang malang. Oke, sesampainya di Krusty Krab, SpongeBob mulai mendekor-dekor isi Krusty Krab agar terlihat bagus di hari ulang tahun Krusty Krab. Dan mereka membuat sebuah patung Krabby Patty yang terbuat dari es. Wow, seperti permata bukan? Berkilau, mengkilat. Wow, amazing. Luar biasa. Oke, sekarang mereka sedang berusaha untuk mengeluarkan patung es tersebut dari tempat itu, cuman tidak bisa ya. Kelihatannya pintunya tidak bisa dibuka. Oh my god. Akhirnya mereka terjebak di salah satu laboratorium rahasia di Krusty Krab. Oh my god. Terkemukakan juga ya di episode ini. Hahaha. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Plankton ya. Kira-kira apa ya yang bakal Plankton lakukan untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty dari lorong tersebut? Nah, SpongeBob juga menceritakan kepada Plankton memori-memori kenangan baiknya dengan Tuan Krab. Kira-kira apa ya yang diceritakan SpongeBob tentang apa ya? Oke, dan akhirnya SpongeBob pun menceritakan kepada Plankton apa saja yang telah dilalui dia bersama Tuan Krab, yaitu mendaki gunung dan berpetualang di hutan dan merompak seperti layaknya bajak laut. SpongeBob pun menceritakan semuanya ya, sehingga Plankton pun bersiap-siap menyiapkan pensil dan kertas untuk mencatat kalau SpongeBob menceritakan tentang resep rahasia Krabby Patty, kalau misalnya keceplosan. Dan di sini terjadilah ya flashback bagaimana SpongeBob pertama kali di Bikini Bottom dan di mana ia pertama kali mencicipi sebuah Krabby Patty ketika ia masih kecil. Oke, singkat cerita mereka berhasil keluar dari lubang rahasia tersebut dan berhasil untuk membuka Krusty Krab yang selama tadi itu tutup dan pelanggan tuh sudah banyak yang nunggu. Oke, dan sekarang pelanggan juga sudah tidak sabar ya untuk mencicipi Krabby Patty di hari ulang tahun Krusty Krab. Dan akhirnya, pelanggan-pelanggan itu datang dan di sini juga terlihat Plankton sedang mencuri resep rahasia Krabby Patty. Wah, gesit sekali ya Plankton itu ya, karena badannya kecil. Nah, dan akhirnya rencananya pun juga gagal ya karena SpongeBob kesandung dengan botol resep rahasia Krabby Patty-nya, dan akhirnya Plankton pun juga tersandung juga, dan akhirnya juga Tuan Krab menangkap Plankton kembali. Cerita pun selesai dan selamat ulang tahun untuk Krusty Krab. Haha, tamat. Terima kasih guys yang sudah menonton. Oke, di sini terdapat alur cerita dari komik ini yang terletak di belakang buku komik ini. Tidak ada yang lebih bersemangat dari SpongeBob di hari perayaan ulang tahun Krusty Krab, namun tiba-tiba SpongeBob dan kawan-kawan terperangkap di dalam ruang pendingin yang beku. Plankton langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty. Akankah SpongeBob dan kawan-kawan berhasil membebaskan diri mereka dan menyelamatkan resep rahasia Krabby Patty tepat pada waktunya dan melanjutkan perayaan Krusty Krab secara meriah? Atau harus kehilangan resep karena ulah Plankton?
Oke, sekian ya. Dan di sini juga ada tulisan ya. Temukanlah buku SpongeBob SquarePants lainnya di toko buku favoritmu. Wah, masih banyak ya tentang SpongeBob yang lain ya. Eh, Cuman aku ingat ini aku belinya di Gramedia Jakarta ya. Ya, betul-betul nostalgia yang bagus sih. Terima kasih ya. Terima kasih God. Terima kasih Tuhan. Thanks God. God bless you always. Oke, jadi dari buku ini ya, semoga kalian terhibur dan semoga kalian ternostalgia juga, bukan cuma saya harap. Dan juga jangan lupa like, share, comment, subscribe. Have a nice day dan God bless you.